Halo Sobat Koperasi, selamat datang di podcast Sinau bareng Sibakul Klinik Koperasi. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan dengan keadaan saat ini, yaitu mengenai optimalisasi dan modernisasi koperasi di era digital. Nah, di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat ini, koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang berbasis pada prinsip-prinsip solidaritas dan juga keadilan sosial. Nah, tentunya dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang baru, koperasi dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan juga memberikan layanan yang lebih baik bagi anggotanya. Oke, betul sekali Mas Yula. Untuk itu pada podcast kali ini kita akan mengupas berbagai strategi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh koperasi untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Oke, tentunya dalam pembahasan ini kita dibersamai oleh narasumber yang ahli di bidang koperasi. Kita akan mengeksplorasi tentang langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk memastikan koperasi itu tetap relevan dan berdaya saing di era digital saat ini. Oke, kita sudah kedatangan dua narasumber nih Mas Yula. Iya nih. Oke, yang tentunya ini sangat paham sekali untuk tentang topik pembicaraan kita kali ini ya. Oke, pertama ada Mas Walyana sebagai konsultan pendamping koperasi di bidang SDM. Yang kedua ada siapa Mas Yula? Nah, yang kedua ini ada Mbak Fitri Andrianingsi sebagai konsultan pendamping koperasi di bidang produksi. Selamat datang Mas Walyana dan Selamat Mbak datang, Fitri. Mas. Selamat datang Mas Dias, Mas Yula. Mas Yula ya. Oke, mungkin untuk kali ini Sobat Koperasi juga penasaran nih sama Mas Walyana sama Mbak Fitri juga. Kegiatan apa sih yang dilakukan di pendamping koperasi ataupun di luar pekerjaan pendamping koperasi juga sehari-harinya? Bisa dijelaskan Mas dan Mbak? Mas Dias. Kebetulan kami ada di Dinas Koperasi dan UKM DIY, berada di bidang koperasi. Kami turut serta dalam membantu menjalankan program-program dinas, baik dari program pembinaan koperasi, kemudian pengadaan kegiatan pelatihan koperasi sampai dengan pengawasan koperasi, seperti itu. Betul sekali. Jadi memang kita di Dinas Koperasi DIY itu memiliki 9 pendamping. Dan 9 pendamping koperasi itu kita memiliki binaan masing-masing. Misalkan saya memiliki 36 koperasi seperti itu. Dan tentunya kita juga melakukan pendampingan ke lapangan ya Mas Wel. Kita ke koperasi-koperasi mengidentifikasi apa sih masalah yang ada di koperasi seperti itu. Dan kemudian ayo kita rembuk bareng gimana solusinya. Dan tentunya konsultasi atau pendampingan itu di era digital ini nggak harus offline teman-teman. Jadi kita bisa online, mungkin by telepon, WA seperti itu, atau melalui aplikasi seperti itu. Oke, wah menarik banget ya Sobat Koperasi. Cerita dari narasumber kita, dari Mas Walyana dan Mbak Fitri. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja mulai untuk pembahasan episode podcast kali ini, yaitu tentang optimalisasi dan modernisasi koperasi di era digital. Monggo Mas Yula. Nah, ini kan tema kita kan mengenai optimalisasi dan modernisasi koperasi di era digital ya. Nah, menurut Mbak Fitri sendiri itu apa sih koperasi modern itu? Koperasi modern ya. Sebenarnya koperasi modern itu adalah koperasi yang memiliki tata kelola yang baik. Tata kelola apa? Mulai dari kelembagaan, kemudian ada keuangan dan juga usaha. Dan di dalam Kementerian Koperasi sendiri sudah menetapkan kriteria-kriteria koperasi modern. Misalkan yang pertama dalam pilar kelembagaan. Apakah koperasi itu sudah menerapkan digital pada pelayanan anggota, misalkan termasuk ketika kita mau menjadi koperasi, mendaftar menjadi anggota koperasi itu kan perlu formulir. Betul. Nah itu formulirnya itu udah digital belum? Kemudian ada juga RAT, rapat anggota tahunan, apakah sudah dilaksanakan secara online atau belum? Kan sekarang udah banyak tuh rapat anggota yang online, misalkan melalui Zoom meeting atau apa, itu kan juga bisa dilakukan ketika anggota koperasi banyak seperti itu enggak? Karena memang anggota koperasi itu banyak yang
sampai ribuan ya Mas Iya, di betul. DIY itu banyak yang sampai anggota koperasinya itu ribuan seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pilar usaha atau bisnis. Itu biasanya gimana sih koperasi itu mengembangkan bisnisnya, model bisnisnya misalkan. Sekarang kan ada yang model bisnis misalkan dari hulu ke hilir seperti itu. Kemudian ada juga model bisnis multi pihak. Kemudian bagaimana koperasi itu memilih kemitraan atau menggait kemitraan, misalkan dalam hal permodalan, kerjasama untuk pelayanan anggota dan lain-lain. Kemudian ada juga pilar keuangan. Koperasi itu kan badan usaha. Tentunya keuangan, laporan keuangan itu penting. Gimana koperasi menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Untuk apa? Ya untuk kepercayaan anggota seperti itu. Anggota ketika dia tahu, oh modalku segini, asetku segini, itu kan mereka lebih lebih percaya, lebih merasa memiliki koperasi seperti itu. Dan memang saat ini teman-teman Kementerian Koperasi itu sedang menargetkan 500 koperasi modern. Ya. Dan tentunya di dalam Kemenkop sendiri juga terdapat pendamping koperasi modern teman-teman. Dan di sana pendampingan itu menyesuaikan kebutuhan koperasi. Misalkan koperasi A membutuhkan pendampingan terkait keuangan. Nanti akan dicarikanlah pendamping koperasi yang ahli dalam bidang keuangan seperti itu. Berarti ini kayak emang dari pemerintahan sendiri mendukung ya adanya transformasi, modernisasi sendiri. Oke, sama saja selanjutnya. Oke, dari penjelasan Mbak Fitri tadi tentunya banyak juga yang dihadapi koperasi ya. Misalnya kalau kita untuk beralih atau bertransformasi ke modernisasi ini, jadi perlu banyak hal yang disiapkan juga dan perlu di-prepare lebih matang juga. Oke, mungkin dari prepare ataupun persiapan pastinya tentu tidak luput dari adanya tantangan utama juga yang dihadapi koperasi saat dalam proses bertransformasi untuk menuju modern gitu. Mungkin apa aja sih tantangan utama yang dihadapi saat ini dalam proses modernisasi ini, Mas? Iya, Mas Dias. Berdasarkan pengalaman kami selama ini mendampingi koperasi, kemudian kami catat ya, artinya kami kan membina koperasi, kemudian terjun ke lapangan dan mengadakan pelatihan, itu ada beberapa tantangan-tantangan untuk koperasi itu menuju proses modernisasi. Salah satunya adalah tantangan bagaimana menarik minat dari anggota. Atau dalam hal ini masyarakat, bagaimana koperasi itu mengajak masyarakat untuk menjadi anggota. Itu apa yang dimiliki koperasi harus ditonjolkan, kemudian baru masyarakat mau bergabung menjadi anggota koperasi. Ya, kalau koperasinya itu tidak memiliki yang bisa ditonjolkan, saya kira juga ternyata di lapangan juga masyarakat enggan ya, artinya kurang tertarik semacam itu. Lalu ada juga sumber daya yang ada di dalam koperasi, baik sumber daya pengurus, pengawas, ataupun pengelola koperasi itu sendiri. Selama ini kita kenal koperasi itu tinggalan kuno, tinggalan zaman dulu lah. Ya, sehingga pengurusnya mungkin sudah sepuh-sepuh, sudah dengan gadget itu tidak begitu familiar dan sebagainya. Namun ternyata semakin kesini tuh banyak juga anak-anak muda yang mendirikan koperasi berbasis teknologi informasi itu ada. Baik nanti informasi kepada masyarakat melalui website, melalui media sosial, kemudian juga tadi Mbak Fitri menyampaikan formulirnya itu melalui online. Google Form itu gitu ya, Mas? Bisa Google Form, bisa. Itu ada. Kemudian juga sampai dengan nanti bagaimana anggota itu bisa melihat laporan keuangan ya Mbak ya, transaksi ataupun laporan keuangan secara real time. Ya, semacam itu ada, sudah ada. Dan di Jogja itu juga ada. Ada satu. Keren. Ya, kemudian juga ada
tantangan sendiri, tantangan dari persaingan dengan lembaga ekonomi yang lain. Tentu kita berbicara koperasi itu kan tidak bisa kita samakan ketika kita berbicara dengan tentang perbankan. Karena perbankan kan sumber dayanya sudah bagus dan rekrutmennya juga sudah terukur. Kemudian teknologi informasinya, teknologi digitalnya ataupun server dari teknologinya sudah memadai. Nah, itu kan bagian dari keunggulan mereka. Namun di sisi koperasi itu agak ya masih kesulitan kalaupun harus mengikuti hal tersebut. Ya paling kita bisa melalui hal-hal yang kecil. Bertahap ya seperti itu. Step by step. Kemudian juga tentu dengan namanya digital itu, kalaupun harus menggunakan aplikasi digital, dalam hal ini ada komputer, kemudian ada software tertentu untuk membantu operasional koperasi, itu kan berbiaya dan itu tidak, ya lumayan lah kalau bagi koperasi. Nah, keterbatasan dari koperasi itu terkait dengan modal untuk modernisasi melalui digital tadi. Namun kalaupun hanya untuk media sosial ataupun nanti aplikasi chatting itu masih oke lah, masih bisa, dan itu masih ya memudahkan anggota untuk transaksi dan sebagainya masih bisa. Tapi kalau sampai dengan software nanti ya bertahap semacam itu Mas. Ya. Oke, berarti banyak juga ya Mas Yula tantangan dari koperasi untuk menghadapi era digital ini. Betul, Mas. Tidak semudah itu, dan ya mungkin tetap dari koperasi pengurusnya maupun pengelolanya kita bisa menyiapkan dengan sebaik mungkin juga untuk menghadapi modernisasi ini. Betul Mas. Oke, monggo Mas Yula. Nah, untuk Mas Wal sendiri saya izin bertanya kembali. Nah, gimana sih Mas caranya itu digitalisasi itu dapat meningkatkan efisiensi maupun daya saing untuk koperasi itu sendiri, Mas? Iya Mas Yula. Jadi secara digital, secara sehari-hari pun kita juga sudah bisa berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan genggaman ya. Nah, itu tentu juga di dalam perkoperasian itu juga semacam itu. Misalnya kita bisa melihat di media sosial ada tawaran dari koperasi atau profil koperasi, kemudian kita tertarik dan menjadi anggota, cukup mengisi Google Form, kemudian foto wajah misalnya, kemudian nanti kalau sudah diverifikasi sama sistem sana, sistemnya koperasi, nanti kemudian kita bisa datang ke koperasinya untuk membubuhkan tanda tangan langsung di dalam buku daftar anggotanya. Nah, itu salah satu efektivitasnya. Mungkin dari penerimaan anggota saja sudah cukup efektif. Kemudian juga dari sisi usaha, misalnya dari koperasi itu kan tidak hanya simpan pinjam Mas, tapi ada koperasi pemasaran, koperasi konsumen, produksi, kemudian jasa. Nah, itu juga memudahkan untuk melacak ataupun memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh koperasi. Sebagai contoh, koperasi pemasaran produk-produk dari anggota, dari UKM. Nah, itu kan bisa kita pasarkan melalui media sosial. Itu kan bentuk modernisasi, bentuk digitalisasi. Kemudian nanti transaksi, ya marketplace yang sudah ada. Kemudian nanti transaksinya kan bisa direkap. Nah, itu kan efisien juga untuk melaporkan pada anggotanya. Kemudian juga akses pasarnya juga lebih luas karena kita bisa menjangkau seluruh Indonesia untuk pemasaran dari produk anggota. Kemudian juga dari sisi digital ini mungkin awal untuk pembangunan sistemnya itu lebih mahal, tapi nanti setelah berjalan waktu itu lebih murah untuk operasionalnya. Misalnya kita tidak harus wirawiri ke sana kemari untuk mengirim barang, tapi sudah ada sistem Gojek, aplikasi online dan sebagainya, aplikasi pengantaran paket dan sebagainya. Itu kan juga meringankan.
kemudian juga yang dulunya pasang iklan di koran sekarang sudah melalui media sosial. Nah, seperti itu. Di pos seperti itu, Mas. Jadi banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita gali dari pemanfaatan digitalisasi menuju koperasi modern ini. Ya. Oke, itu tadi penjelasan dari Mas Vel mengenai digitalisasi meningkatkan efisien ya. Betul. Oke, mungkin kalau dari penjelasan tadi kan bisa juga kita mendapat dukungan ataupun sokongan dari pemerintah ataupun masyarakat sekitar. Koperasi itu juga tidak bisa kalau berjalan sendiri ataupun mereka melangkah di era digital untuk menuju modern itu tidak akan bisa kalau tidak ada dukungan. Oke, mungkin dari Mbak Fitri, apa sih peran pemerintah nih Mbak untuk mendukung transformasi koperasi menuju model yang lebih modern gitu? Gini, peran pemerintah ya. Biasanya itu kan pemerintah itu terkait regulasi dan kebijakan. Nah, kalau di Dinas Koperasi ini sendiri kita memiliki klinik koperasi. Klinik koperasi sendiri itu apa? Klinik koperasi itu sebuah wadah atau sistem informasi data yang berisi data-data koperasi seperti itu. Dan kita juga punya pendamping Sibagol Klinik Koperasi ya. Kita minta teman-teman pendamping Sibagol itu untuk pergi ke koperasi-koperasi untuk mendata potensi, kemudian sebenarnya datanya ada banyak, ada kelembagaan, misalkan sudah punya izin belum, kemudian sudah punya SOP, SOM belum, sudah punya persus belum, seperti itu. Kemudian ada juga keuangan, mereka laporan keuangannya udah benar belum sih, kayak gitu. Kemudian ada juga SDM ya Mas Wel. SDM itu biasanya di sana ada manajernya enggak sih? Kemudian kualifikasi mereka sudah sertifikasi belum, kan memang kalau simpan pinjam itu diwajibkan untuk memiliki sertifikasi seperti itu, sertifikasi terutama untuk pengurus koperasi ya Mas Wel. Nah itu nanti kita data, dan nggak hanya itu, karena memang di dalam klinik koperasi sendiri itu memiliki 6 aspek. Ada ya beberapa aspek lagi, yaitu ada digitalisasi, kemudian ada produksi juga, dan ada pemasaran juga ya Mas Wel, seperti itu. Nah dengan data itu kita kan tahu nih koperasi ini butuh apa, koperasi ini butuh apa. Jadi kita bisa tepat sasaran seperti itu. Kita bisa membuat kebijakan atau membuat program menggunakan data itu. Misal nih, dari 300 koperasi, banyak yang belum memiliki medsos, belum banyak yang memiliki marketplace. Nah itu kan kita bisa bikin program, misalkan pelatihan pembuatan marketplace, misalkan pembuatan sosmed, misalkan seperti itu. Dan nggak hanya itu, misalkan ada juga yang koperasi ini masih kecil, koperasi ini baru 1 tahun, seperti itu kan juga kelihatan tuh laporan keuangannya, modal sendirinya berapa, kemudian asetnya berapa, seperti itu kan. Kita juga bisa membuat program, misalkan kita tiap bulan ada yang namanya Sinau Bareng Sibagol Koperasi, seperti itu. Itu kita pastinya mendatangkan narasumber, misalkan di bidang apa ya, permodalan, biasanya kita mendatangkan narasumber dari LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, dari Kementerian Koperasi, ada juga melalui perbankan. Kemarin ada dari Bank BPDDIY, ada dari Bank BNI, seperti itu. Nah, jadi semacam itu kita memperoleh data itu lalu dimunculkan ke dalam program-program seperti itu. Dan enggak hanya itu teman-teman, kita di klinik koperasi itu juga memiliki apa ya, panel untuk konsultasi. Jadi koperasi nggak harus datang teman-teman. Koperasi tinggal buka klinik koperasi, login, nanti di sana kita ada 9 konsultan sesuai bidang kita masing-masing. Misalkan saya bidang produksi, nanti bisa konsultasi lewat sana. Jadi tinggal klik konsultasi, nanti kita akan cek siapa yang konsultasi, nanti kita jawab seperti itu. Jadi nggak harus
secara ketemu Tatap gitu, muka, enggak ya. tatap muka Tetap gitu. bisa enggak. komunikasi gitu. Tetap Iya. bisa. Walaupun dari jarak jauh gitu. Iya. Iya betul kan, kita memang binaan kita itu luas ya, sedih iya ya, nanti kalau misalkan Kulon Progo gitu kan terlalu jauh, Gunung Kidul gitu kan terlalu jauh, nanti bisa tetap Waktunya, online, iya. waktunya Bisa juga, online. kemudian transportnya juga kayak gitu, jadi semua dipermudah dengan itu. Dan nggak hanya terkait pelatihan juga ya, ada juga kita juga terkait infrastruktur. Kita yang terbaru itu punya studio foto produk teman-teman. Ya. Nah ini yang Studio betul-betul. betul Mendukung banyak yang modernisasi tadi. belum diketahui. Dan kita memang koperasi itu banyak yang mohon maaf sepuh gitu ya, belum, mungkin HP-nya belum memadai. Nah itu kan menurut saya foto produk ini sangat berguna. Kita tinggal datang bawa produk kita, misalkan koperasi punya produk susu atau produk camilan, nah itu kan tinggal datang ke dinas koperasi di studio foto produk, kita tinggal mungkin ada Mbak Masnya di sana, Mbak Mas ini saya bawa produk, tolong difotokan yang bagus, yang estetik gimana kayak gitu, yang sesuai dengan standarnya gimana kayak gitu, tolong buatkan konten gitu kan, bisa seperti itu. Nah mungkin itu sih yang dari program kami, dukungan untuk era digital seperti ini saat ini. Ya, ternyata ya pemerintah mendukung ya Mbak untuk program koperasi lebih modern itu Harus juga. dong. Oke, monggo Banyak Mas. dukungannya. Banyak sekali. Oke. Nah dari yang sudah kita diskusikan dari tadi itu kan Mas Well sendiri itu bisa gak sih memberikan contoh atau salah satu contoh itu koperasi yang sudah berhasil bertransformasi menjadi lebih modern gitu Mas? Iya Mas Yola. Jadi di Jogja atau di daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri sebenarnya sudah banyak koperasi yang lahirnya langsung digital. Itu sudah ada. Nah, sebagai contoh ada Sasuka Online, itu ada di Jalan Kaliurang itu, jadi memang mendirikan sudah berbasisnya digital, jadi sudah punya aplikasi sendiri, kemudian karena mereka itu koperasi konsumen sehingga memiliki produk-produk yang bisa dijual oleh dari anggota, bisa dititipkan ke koperasi, dari koperasi menjualkan. Nah itu dipajang di toko offline ada dan di toko online juga ada di aplikasinya itu ya. Kemudian yang beli kan kalau yang di aplikasi itu, yang di online itu bisa dari berbagai daerah di Indonesia. Betul. Ya. Kemudian karena koperasinya itu skala nasional sehingga beberapa supplier ataupun beberapa gerai tokonya itu ada di tidak hanya di Jogja, ada di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian juga dari koperasi yang dulunya biasa kemudian memiliki software, memiliki aplikasi digital, itu juga ada koperasi Pelita, koperasi Marsudi Mulyo, koperasi Keperkasa, koperasi Magri Urip, dan koperasi-koperasi yang lainnya. Nah itu mereka sudah memiliki semacam aplikasi sendiri, software sendiri yang ditanam di dalam komputer dan bisa anggotanya bisa mengakses dimanapun berada. Bahkan beberapa koperasi ini juga sudah memiliki aplikasi mobile koperasi di smartphone-nya. Nah, nanti bisa download di Play Store ya, kemudian sesuai dengan aplikasinya, misalnya aplikasinya koperasi Pelita. Nah, itu nanti anggota bisa download, kemudian bisa memantau berapa atau simpanan pokokku, simpanan wajibku, kemudian saya masih punya kupon belanja berapa ataupun punya poin berapa. Ketika anggota ini aktif terus menerus kan ada perhitungan poin di dalam koperasi itu. Nah, nanti bisa dicek di situ dan bahkan sampai dengan SHU-nya. Selisih hasil usahanya yang akan diterima itu berapa. Sehingga ketika kita banyak bertransaksi di koperasi, nah itu semakin banyak
SHU SHU ya. yang kan kita terima. Nah, ini bagian dari modernisasi koperasi dan contohnya sudah ada dan penyedia aplikasinya pun juga sudah banyak dan sudah berizin juga dari Kementerian Informasi ataupun OJK ya Mbak ya. Nah, itu sudah ada. Jadi dari koperasi-koperasi nanti bisa searching atau nanti bisa konsultasi kami juga mana tahu penyedia aplikasi yang memungkinkan untuk bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di dalam koperasinya. Nah, ini ya tentu dengan biaya yang ya saya kira lumayan lah nanti dengan hasilnya ya Mbak ya, dengan hasilnya sebanding dengan apa yang kita bayar semacam itu, dan itu tentu anggota bisa sangat menikmati untuk bisa berselancar di aplikasi tersebut, bahkan beli itu kalau kita beli kan tinggal klik saja Mas di situ, produk-produknya sudah ada di katalog online-nya, tinggal kita beli, kemudian nanti kita tentukan alamat kirimnya, nanti dari koperasi bisa mengirim ke tempat tujuan. Ya, kemudian kalau di beberapa koperasi itu juga sudah ada sistem kasbon ya Mbak ya. Jadi memang tinggal pilih barang, nanti pembayarannya kalau biasanya di koperasi karyawan Mbak, koperasi karyawan itu nanti potong gaji. Nah, kalau di koperasi yang lain tentu juga saya kira ada saldo, semacam e-money dan sebagainya. Nah, saya kira itu bisa memudahkan anggota untuk menikmati pelayanan dari koperasi. Seperti itu Mas. Wah, sudah banyak sekali ya guys, ternyata koperasi yang emang sudah bertransformasi nih menjadi lebih modern. Nah, tentunya ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Nah, mungkin bisa dilanjut Mas Dias. Oke, mungkin dari penjelasan Mas Wayan tadi kan contoh-contoh koperasi tentang digital ya. Pembahasan tentang digital ini tidak luput dari generasi muda ya, Mas Mbak itu. Nah, mungkin dari Mbak Fitri ini apa strategi yang dapat diterapkan untuk menarik generasi muda itu agar tertarik ke dalam koperasi selain dari branding koperasi itu sendiri ataupun dari ketertarikan generasi muda itu? Ya. Sebenarnya untuk generasi muda tuh apa ya, generasi muda tuh pikirannya harus cepat. Kemudian kalau aku ikut ini aku dapat apa sih kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya, harus ada yang saya dapatkan ketika aku ikut itu. Betul. Kayak gitu, manfaat. Betul, manfaat ya. Sebenarnya kalau dari generasi muda itu lebih ke apa ya, pola pikirnya sih, kita memperbaiki mindset dulu. Kan emang apa ya, mindset anak muda itu kan koperasi itu tuh apa ya, jadul banget. Iya kan? Ini kan juga anak muda tertarik ikut koperasi? Bisa dipikirkan. Bisa dipikirkan. Ini udah ada buktinya sendiri ya teman-teman. Jadi memang apa ya, anak muda itu tuh terbiasa dengan apa sih yang viral kayak gitu. Nah, tentunya kita harusnya itu kan membuat koperasi itu yang viral itu bukan masalahnya. Misalkan yang banyak yang viral itu kan koperasi apa ya, simpan pinjam biasanya itu kan banyak kasus. Misalkan manajernya membawa lari uang kayak gitu tuh, yang viral tuh biasanya kayak gitu. Padahal koperasi tuh banyak juga yang bagus-bagus teman-teman. Ada koperasi yang misalkan punya PT-PT di bawahnya, itu banyak. Kemudian mungkin dari DIY sendiri, biasanya kalau anak muda itu ikutnya Kopma. Koperasi mahasiswa. Biasanya kan tiap universitas itu kan ada ya Mas Wel. Itu monggo bisa diikuti teman-teman, dan banyak Kopma yang bagus. Misalkan ada Kopma di DIY itu yang omsetnya itu sampai 1,5 M 1 tahun. Itu kan apa ya, nilai yang sangat fantastik teman-teman. Kopma dari mahasiswa bisa omset segitu, itu kan wah keren sebenarnya. Nah, itu yang harus sering di up sebenarnya. Kemudian ada juga teman-teman koperasi itu yang
misalkan bekerja sama dengan PT Pertamina, itu ada juga di Jogja. Misalkan membuat pertasop, itu kan apa ya, sebenarnya sebuah ide bisnis itu yang harusnya menarik mahasiswa. Jadi koperasi itu harus memunculkan ide bisnis yang bagus, yang apa ya, yang menarik kayak gitu. Kan nanti teman-teman, loh kok bisa ya kerja sama Pertamina ya kayak gitu. Coba ikut Kopma, gimana caranya, kemitraannya gimana caranya, dari awalnya kayak gimana, kayak gitu. Itu kan mereka lebih tertarik belajar kayak gitu. Dan sebenarnya Kopma itu merupakan apa ya? Kalau teman-teman ketahui, apalagi yang jurusan ekonomi itu kan laboratorium untuk belajar kayak gitu. Secara langsung, usaha secara langsung. Itu yang harus ditekankan kepada anak muda, terutama mahasiswa. Jadi apa ya, Kopma saya misal dari Kopma itu tuh ya yang bagus-bagus di up lewat sosmed itu kan cepet banget, lewat Instagram Ads mungkin kayak gitu-gitu kan, biar lebih mengenalkan Kopma kayak gitu. Jadi apa ya, Kopma jadul itu tuh udah hilang dari pikiran anak muda. Mindset anak muda harus diubah kayak gitu. Kemudian yang sering dipikirkan mahasiswa anak muda itu tuh koperasi itu tuh cuma simpan pinjam tok, cuma BMT tok, cuma KSP tok, cuma CU tok kayak gitu. Padahal enggak, koperasi itu kan ada konsumen, kemudian ada pemasaran, ada jasa, ada produsen, itu kan menarik teman-teman. Koperasi itu mirip sama dengan PT loh. Bedanya hanya kalau PT itu kan kepemilikan, PT itu kan kumpulan modal. Tapi kalau koperasi itu kan kumpulan orang yang mengumpulkan modal. Jadi kalau di PT itu kan siapa yang paling tinggi modalnya, suaranya paling didengar kayak gitu. Tapi kalau koperasi enggak teman-teman. Koperasi itu walaupun modalmu dikit, ada yang modal banyak, itu sama. Suaranya satu suara. Kesetaraan anggota ya. Betul. Jadi apa ya, lebih ke mindset seperti itu. Dan tentunya dari Dinas Koperasi sendiri juga ada sosialisasi perkoperasian mungkin untuk anak-anak muda juga. Jadi sosialisasi perkoperasian ini enggak hanya untuk masyarakat yang mungkin sudah sepuh gitu-gitu, enggak, tapi kita juga menyasar ke anak muda ya Mas Wil. Kita kenalkan koperasi itu apa sih, keuntungannya apa sih, nanti dapatnya apa sih kayak gitu, bisa belajar apa aja sih, kita juga sosialisasikan, mungkin seperti itu Mas. Oke, sangat jelas ya penjelasan dari Mbak Fitri mengenai ketertarikan generasi muda terhadap koperasi, gimana caranya dan apa langkah-langkah yang harus diambil juga. Oke, mungkin dari Mas Yulawan. Saya mungkin izin bertanya lagi kepada Mas Wel. Nah, sekarang kan era industri 4.0 ya Mas. Nah, menurut Mas sendiri itu langkah konkret apa sih Mas yang harus diambil koperasi ini untuk beradaptasi dalam era tersebut Mas? Nggih Mas Yola. Jadi menurut catatan pengalaman kami di lapangan itu, koperasi-koperasi ini untuk beradaptasi di era industri ataupun era modernisasi itu tentu dengan bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Dalam hal ini pengurus dan pengawas ataupun pengelola. Sehingga sumber daya yang ada itu nanti bisa mengikuti tren atau mengikuti tuntutan zaman. Nah, salah satu bentuk peningkatan kapasitas sumber daya itu bisa melalui pelatihan. Kami ada pelatihan untuk pengurus dan pengawas, baik pelatihan manajerial, pelatihan digitalisasi, kemudian pelatihan sampai dengan pelatihan sertifikasi pengurus dan pengawas dan pengelola koperasi. Ya, di bagian kalau kaitannya manajerial ataupun sertifikasi itu kan terkait dengan kelembagaan koperasi. Tapi kalau yang menuju era digital ataupun modernisasi ini, kita juga ada pelatihan bagaimana membuat website untuk koperasi, bagaimana membuat media sosial untuk koperasi, kemudian sampai dengan postingannya, kontennya itu seperti apa, harus bagaimana.
Kemudian ada juga kita ada fasilitas Sibagol bebas ongkos kirim yang ada di marketplace-nya Sibagol. Nah, itu juga bagian dari dukungan ataupun pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk gerakan koperasi seperti itu. Kemudian juga ada bagaimana koperasi ini yang dulunya koperasi konsumen, yang dulunya hanya punya toko offline. Toko kelontong. Nah, itu kita dorong untuk produk-produknya dipoto. Ya, sehingga nanti bisa ditawarkan di dalam grup-grup aplikasi chatting untuk anggota, sehingga anggota tinggal tidak perlu datang ke kantor ataupun ke toko offline-nya, tapi pantau. Bisa langsung pesen melalui chatting dan sebagainya atau aplikasi yang lainnya. Nah, itu kan bagian dari perluasan akses pasar. Ya, kemudian juga ada bagaimana koperasi ini membangun jaringan, baik jaringan antara koperasi seperti yang tadi Mbak Fitri sampaikan, koperasi multi pihak itu juga kerjasama antara koperasi dengan pengampu kebijakan yang lainnya, ataupun koperasi dengan mitra bisnis yang lainnya. Nah, sebagai contoh, koperasi yang memiliki produk-produk dari anggotanya, koperasi pemasaran ini ketika ada pesanan bisa dikirim oleh ojek online. Nah, itu sebelumnya dibentuk atau diurus untuk kerjasamanya, bagaimana nanti teknis-teknisnya sehingga ada pelayanan khusus untuk koperasi yang sudah kerjasama ini. Ya, kemudian juga bagaimana koperasi ini beradaptasi dengan gaya hidup anak-anak muda. Ya, tentu sebagai contoh ada juga salah satu koperasi yang memiliki gerai toko ya Mbak ya, tapi di sampingnya ada warung kopinya. Kafe gitu ya. Ya, kafe. Gitu. Ya, semacam kafe, bukan ya ada alat kopinya, itu ada juga di salah satu koperasi juga. Kemudian juga ada koperasi di daerah Gunung Kidul, itu juga koperasi produksi, kemudian mengajak masyarakat itu untuk ikut memproduksi kerajinan kayu dan sebagainya, belajar di situ. Atau di Kasongan itu juga ada koperasi yang berbasis, yang anggotanya perajin itu, bagaimana menarik anak-anak muda ataupun anak-anak sekolah untuk mengenal koperasi melalui belajar cara membuat gerabah atau jamur, itu juga ada ya Mbak Fitri ya. Jadi bagaimana membuat jamur, backlog itu menumbuhkan jamur itu, itu ada. Nah, itu kan terkait dengan bagaimana koperasi menarik untuk minat dari anggotanya atau dari anak-anak milenial, ya semacam itu. Ya Mas, seperti itu Mas. Ya. Oke, baik. Semakin jelas ya ini modernisasi, langkah modernisasi untuk koperasi ini juga yang dijelaskan oleh Mas Walyana dan Mbak Fitri juga. Oke, mungkin sudah selesai untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan juga kepada narasumber. Oke, mungkin terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berbagi cerita dan pengalamannya, para penonton yang telah mendengarkan juga episode kali ini tentang optimalisasi dan modernisasi koperasi di era digital ini. Nah, tentunya kami berharap diskusi ini itu dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sih koperasi itu dapat bertransformasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi serta memperluas jangkauan pasarnya. Nah, maka dari itu sobat-sobat koperasi jangan ragu untuk
menerapkan strategi yang udah kita bahas tadi ya, dan terus ikut berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang dapat mendukung koperasi-koperasi yang ada. Betul. Oke, mungkin sebelum berakhir acara ini kita akan memberikan tagline atau jargon ya Pak, itu tentang koperasi. Nanti kalau saya pimpin bilang koperasi, nanti semuanya bisa jaya. Oke. Koperasi Jaya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.